Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi pengenalan lapangan bersekolah PLP1 yang diampu oleh Bapak Jumanto SPD MPD dengan saya sendiri Natasha Mawati, Prodi PGSD 03 Universitas Slamet Riyadi NPM 195400079. Baik, profil sekolah yang saya observasi, saya mengobservasi di SD Negeri Mangkuyudan Surakarta dengan alamat di Jalan KH Samanhudi nomor 34, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 57142, NPSN 203300084, sekolah berstatus negeri dengan kepala sekolah Bapak Agus Cahyano SPD SD. Di sini ada bukti dokumentasi yaitu di SD Negeri 2 Mangkuyudan dan ada foto berupa kegiatan siswa pada saat mau mengawali kegiatan pembelajaran dilakukan baris berbaris. Foto ini saya ambil melalui Google karena memang tidak ada foto kegiatan pada saat pandemi berlangsung. Yang pertama, lembar observasi pengamatan visi dan misi dan struktur organisasi di sekolah. Di SD Negeri Mangkuyudan, hasil observasi yang kami lakukan mengenai pengamatan visi dan misi struktur organisasi di sekolah tersebut, dapat diketahui bahwa sekolah memiliki visi dan misi yang jelas. Terdapat pada dinding yang tertempel di kantor serta di luar kelas masing-masing, lalu mempunyai struktur organisasi dengan jelas dan mudah dipahami, serta memiliki buku panduan mengenai tugas sesuai dengan peraturan dan sanksinya. Ada poin yang tidak keterlaksanaannya, yaitu berupa visi sekolah dihafal oleh guru dan kepala sekolah. Karena visi misinya SD Negeri Mangkuyudan itu sangat panjang, jadi tidak semua guru bisa menghafal, namun tempatnya sudah sangat strategis untuk setiap siswa atau guru itu bisa melihat dan terpampang jelas di dinding. Bisa dilihat dokumentasinya di sini sangat besar, jadi setiap guru yang melewati atau siswa itu bisa melihatnya. Tugas Kepala Sekolah SD Negeri Mangkuyudan Surakarta. Menurut Bapak Agus Cahyano SPD SD, dari hasil observasi mengenai tugas kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang penting dalam jalannya sebuah organisasi sekolah. Adapun aspek pengawasan yang kami buat adalah kepala sekolah menetapkan program kerja, kepala sekolah mengarahkan dan mengawasi kegiatan, mengevaluasi kegiatan, memutuskan kebijakan, memimpin rapat, serta mengatur administrasi, keuangan, dan pegawai, mengatur hubungan dengan masyarakat dan organisasi internal. Dari menetapkan program kerja sampai memimpin rapat, terdapat dokumentasinya, bisa dilihat kepala sekolah memimpin rapat, lalu di sampingnya ada program kerja, serta kepala sekolah mengatur hubungan dengan masyarakat. Tugas guru. Dari hasil observasi di lapangan bahwa guru memiliki peran penting yang di dalam
sebuah sekolah mulai dari menyusun program tahunan, semester, RPP, pemetaan KD, KKM, dan lembar kerja siswa. Ada dokumentasinya, di sini terdapat berupa meja yang mempunyai dokumen-dokumen berupa hasil evaluasi KBM, membuat catatan kemajuan, mengumpulkan dan menghitung angka kredit, serta membuat papan absen, jadwal pelajaran, piket kelas, absen, jurnal, tata tertib siswa. Untuk membuat papan absen terdapat di kelas masing-masing. Juga tugas guru melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Nah, di sini ada poin yang tidak keterlaksanaannya, yaitu guru membuat denah tempat duduk. Tidak setiap wali kelas itu membuat denah tempat duduk siswanya masing-masing. Untuk biasanya pada kelas bawah itu guru masih memberikan kebebasan siswa untuk duduk di mana saja. Jadi untuk membuat denah ini tidak diwajibkan oleh kepala sekolah untuk diberi tugas ke guru. Yang selanjutnya ada kultur sekolah SD Negeri Medan Kota Surakarta. Dari hasil observasi, kepala sekolah memang mengatakan bahwa di era pandemi ini banyak sekali kultur atau budaya yang ada di sekolah harus hilang atau dinonaktifkan sementara. Karena itu juga diadakannya pendidikan tatap muka yang dilaksanakan di sekolah. Ada beberapa kultur yang masih bisa terlaksana. Yang pertama ada program 5S, senyum, salam, sapa, santun. Nah, ada juga ya banyak sekali picture atau gambar-gambar yang tertempel di dinding atas. Itu merupakan salah satu kata-kata berupa kata-kata membangun atau kata-kata mutiara yang bisa dilihat oleh setiap siswa. Lalu ada penggunaan seragam, ya memang walaupun secara pembelajarannya itu blended atau dicampur, itu memang pada saat pembelajaran sekarang dilakukan itu masih menggunakan seragam, jadi tidak menggunakan pakaian bebas. Lalu literasi, protokol kesehatan, program 5K, piket kelas, dan zakat. Nah, di sini juga sangat banyak terdapat protokol kesehatan ya, jangan lupa mencuci tangan, jangan lupa memakai masker, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pembiasaan positif di sekolah. Saya melakukan observasi pada tanggal 10 November 2021. Dari hasil observasi yang saya lakukan, yaitu kepala sekolah berkata bahwa pembiasaan kegiatan positif ini adalah hal yang penting dilakukan di sekolah. Tetapi di era pandemi, sebagian kegiatan ini memang harus diganti dengan kebiasaan yang baru. Walaupun ada beberapa yang harus dibatasi, bisa diganti dengan hal yang lebih aman tetapi tetap positif. Hal positif yang masih terlaksana, berdoa awal dan akhir pada saat kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Lalu mentaati peraturan sekolah karena memang ada tata tertibnya yang tertempel juga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjaga kebersihan sekolah, pembiasaan literasi, pembiasaan 5S, dan pembiasaan 5K. Di sini ada dokumentasinya, setiap sudut ya sudah harus diberikan tempat cuci tangan. Dan kegiatan yang tidak bisa terlaksana yaitu seperti apel pagi atau bersalam-salaman, berbaris sebelum memasuki kelas, serta sholat berjamaah. Di SD Maghrib tidak bisa melaksanakan tersebut karena memang pandemi.
Pada tanggal 16 November 2021, saya melakukan observasi peraturan dan tata tertib sekolah. Menurut Bapak Agus Cahyono, setiap sekolah mempunyai aturan tata tertib masing-masing, sehingga jika ditaati, sekolah tersebut akan mempunyai keunggulan pada setiap peserta didiknya. Nah, tata tertib adalah bagian penting yang mengatur jalannya sebuah organisasi. Dari observasi yang saya lakukan, tata tertib itu ada beberapa jenis yang ada di dalam sekolah, terutama di SD Negeri Mangkuyudan sendiri, yaitu tata tertib sekolah, tata tertib kelas, tata tertib tenaga pendidik. Untuk tata tertib sekolah itu biasanya juga tertempel di dinding. Tata tertib kelas itu biasanya juga tidak semua tertempel, tetapi disampaikan pada saat awal mulai semester. Itu guru akan menyampaikan setiap kelas itu mempunyai ciri khas masing-masing, apalagi gurunya juga mempunyai strategi dan pembelajaran yang beda-beda. Jadi setiap kelas mempunyai aturan masing-masing. Lalu ada tata tertib tenaga pendidik, itu tersimpan di kantor. Dan di luar itu ada juga bagian yang membantu menjalankan tata tertib, misalnya bimbingan konseling dan wakil bidang kesiswaan. Untuk SD Negeri Mangkuyudan sendiri tidak mempunyai wakil bidang kesiswaan, dan untuk bimbingan konseling dilakukan oleh wali kelasnya masing-masing. Apabila melanggar tata tertib yang ada, juga akan diberlakukan sanksi pada pelanggaran, entah itu dari gurunya, staf, atau siswanya. Kegiatan rutin upacara bendera. Dalam laporan kegiatan rutin upacara atau seremonial, upacara bendera memang hal yang mungkin wajib dilakukan di Indonesia, tetapi di era pandemi saat ini kegiatan ini harus ditiadakan dulu. Upacara bendera biasanya diikuti mulai dari tenaga pendidik hingga siswa. Biasanya upacara dilaksanakan memang memakai seragam yang sudah ditentukan, untuk tenaga pendidik juga siswanya. Upacara bendera yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan di SD Negeri Mangkuyudan untuk saat ini yang saya saat ini observasi, memang saya tidak mempunyai bukti dokumentasi karena memang kepala sekolah dari SD Mangkuyudan baru, jadi saya meminta memang tidak mempunyai. Untuk keterlaksanaannya itu dilakukan sebelum pandemi. Dan slide yang terakhir adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler adalah bagian dari jalannya suatu pendidikan di sekolah. Tapi dari hasil observasi kami, harus tertunda di tengah pandemi seperti ini, dan biasanya di tingkat sekolah dasar diikuti dari kelas 3 sampai 5 saja. Kegiatan tersebut biasanya sudah dijadwalkan oleh tenaga pendidik dan diadakan pembina. Biasanya kokurikuler dan ekstrakurikuler dilaksanakan untuk mengasah kemampuan di luar pelajaran pada umumnya sesuai dengan kemampuan dan bakat masing-masing siswa. Namun di SD Negeri Mangkuyudan ini memang mewajibkan, tetapi membedakan kelasnya. Semisalnya terdapat ekstrakurikuler menari. Menari ini kalau di SD Mangkuyudan itu dari kelas 1 sampai kelas 6 semester 1. Jadi kalau untuk semester 2, kelas 6 ini sudah tidak diperbolehkan mengikuti ekstrakurikuler. Karena di kelas 6 ini memang sudah dimantapkan untuk fokus di ujian. Lalu untuk kegiatan karawitan itu terdapat di mulai kelas 3 sampai kelas 5. Untuk kegiatan drum band itu di kelas 5, serta
Dulu juga terdapat kegiatan taekwondo, tapi mungkin harus terhenti. Dan ada kegiatan pramuka ini memang wajib dari kelas 3 sampai kelas 6 juga semester 1. Untuk kegiatan pramukanya dilakukan di hari Jumat. Nah, jadi memang di ekstrakurikuler di SD Makudan ini memang harus wajib diikutkan. Jadi sistemnya tidak memilih, tetapi memang diwajibkan karena sudah dikelaskan masing-masing. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata dan salah informasi atau informasi yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.